ketika bertanya, Bapak Ibu fokus kepada satu hajat dulu yang di depan mata, apa yang ingin dikejar, diselesaikan, yang ingin segera Allah ijabah. Jangan maruk, jangan serakah, ya. Kan Pak Haji selalu bilang, fokus dulu sama satu hajat, sedekah untuk satu hajat. Jangan sedekahnya satu, hajatnya 5, hajatnya 10. Mending sedekahnya satu, hajatnya kaya raya tajir melintir, bermanfaat, selesai, ya. Dan Bapak Ibu, ya, ketika nanti Pak Haji nanya, kan biasanya nama, pertanyaannya to the point aja, nggak usah bertele-tele, nggak usah panjang kali lebar kali tinggi gitu. Nama, Regi Pak Haji, pertanyaannya, Pak Haji saya punya utang 200 miliar, bagaimana biar cepat lunas tanpa. Pak Haji saya punya penyakit diabetes, Pak Haji saya punya penyakit kolesterol, Pak Haji saya pengen tukar tambah istri, Pak Haji saya pengen tukar tambah suami. Terserah apapun hajat Bapak Ibu ya, bebas ya, kan saya nggak tahu. Intinya satu pertanyaan aja. Biasanya Pak Haji suka gini, ada lagi, udah cukup Pak Haji, ya. Jangan begitu ada lagi, ditanya ada lagi nih. Oh iya Pak Haji, atau lagi nih Pak Haji. Jadi kan tetangga saya dia tuh hajatnya ini. Jangan, udah, pokoknya yang mau berobat kemari gitu ya. Bapak Ibu kan datang ke sini. Kalau untuk titipan-titipan nanti aja, fokus dulu sama hajat kita, terkabul dulu gitu. Jangan sampai ntar Bapak Ibu yang belum terkabul malah tetangganya yang udah terkabul, kan pusing ya. Oke, dan tak pernah lelahnya saya untuk selalu mengingatkan hati-hati kepada oknum. Lagi-lagi oknum ini selalu mencoba sukses gitu, karena si oknum ini ternyata juga dia berdoa. Saya yakin pasti ada yang kena tipu, pasti ada yang kena jebakan Batman. Dan terbukti beberapa kali laporan datang terus ya kan. Saya bilang kok bisa sih gitu, padahal kan saya selalu menghimbau gitu. Memang si oknum ini caranya licin banget gitu, lincah banget. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu ketipu juga udah seizin Allah. Tapi saran saya jangan laporan ke Pak Haji. Yang ada kata Pak Haji, siapa yang blow on ya kan? Niatnya kan pengen laporan, ngarep jackpot, dibalikin uangnya. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin Bu gitu. Namanya ketipu, nggak mungkin Pak Haji bakal balikin. Kalau Bapak Ibu nanti dibalikin uangnya, ujung-ujungnya yang datang orang-orang modus ketipu semua, ya kan? Jangan, pokoknya Bapak Ibu jangan sampai kena modus sama si penipu di sosmed, di WA, dimanapun, ya. Saya mau tanya nih, sepanjang Bapak Ibu nunggu dari siang, sore, malam, ada nggak orang-orang yang tiba-tiba ngedeketin, Bu mau privat nggak? Saya bisa bantu. Ada nggak? Nggak ada. Bapak-bapak ada nggak? Benar nggak ada? Oke, berarti aman. Soalnya beberapa bulan lalu meresahkan. Mereka sampai datang ke sini untuk mencoba sukses. Mereka sampai jadi imam di sini untuk meyakinkan bahwa dia itu orang RDAY. Jual nama Pak Nur, jual nama saya, ngakunya orang dekatnya Pak Haji, sampai-sampai jadi imam. Gelo. Bentukannya memang meyakinkan sih. Tapi itulah manusia ya. Jadi kita kan gak ada yang tahu nih. Semua datang ibu-ibu pakai hijab, semua bapak-bapak datang pakai kopiah. Cuman ya itu tadi, kita nggak ada yang tahu hati seseorang. Kita harus tetap berhusnuzon sama semua orang, tapi bukan berarti ini kan ruang publik ya, kategorinya ruang publik. Anggap aja ini bandara, anggap aja ini Dufan. Nggak mungkin Bapak Ibu baru kenal, tiba-tiba Bu titip ya tas saya sebentar, saya pengen ke toilet. Nggak mungkin dong. Kalau ibu merasa bahwa yakin hilang gitu, ya sudah gitu. Intinya yang kita bawa kita jaga masing-masing ya. Jangan sampai kita teledor gitu. Karena ini ruang publik, nggak bisa. Wah tadi saya nitip sama ibu itu mas,
Padahal baru kenal di sini, ngobrol ya. Jangan sampai, pokoknya jangan sampai ada laporan-laporan yang sifatnya karena kecerobohan, karena teledor. Oke? Dan yang namanya sedekah KRDAY itu tidak pernah diwakilkan. Bapak Ibu mau sedekah by transfer langsung ke nomor rekening Pak Haji yang udah disebar di mana-mana atas nama Dwi Susanto. Tidak ada atas nama lain. Tidak ada atas nama M Soleh. Tidak ada atas nama Firmansah, Epa Padilah, Yudara Putra. Tidak ada. Cuman satu nama, Dwi Susanto. Ke saya pun jangan ya, jangan. Kalau Bapak Ibu pengen uang cash, makanan, perhiasan atau kendaraan, pesawat, helikopter, itu langsung datang ke Ustadz Torik. Kalau malam, kalau dari siang tuh namanya Ibu Ali atau Mama Ali ya. Ke sana aja langsung sedekah. Nggak ada yang namanya tiba-tiba datang ke rumah, Pak, saya disuruh Pak Haji jemput kendaraan yang katanya ingin disedekahkan. Jangan. Itu adalah oknum. Karena RDAY tidak pernah mengutus, tidak pernah mendelegasikan atau menyuruh siapapun. Semua sifatnya langsung datang ke sini. Kecuali Pak Haji langsung yang ngejemput, itu beda cerita ya. Tapi kalau selain Pak Haji, jangan sampai ya. Soalnya udah ada kejadian juga. Waktu itu orang pengen sedekah motor, sok-sokan datang mengatasnamakan RDAY. Yang ada motornya nggak nyampe di sini, orangnya entah kemana, nomornya diblok. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati ya, jangan sampai gitu. Oke. Dan saya mau tanya nih, Bapak Ibu jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke datang ke RDAY, niat utamanya apa sih mau ke sini? Mencari ridho Allah. Bapak mencari ridho Allah untuk lunas utang bukan? Betul. Ibu tukar tambah suami bukan? Pokoknya yang jawabnya mencari ridho Allah benar. Yang jawabnya mencari ridho Allah untuk lunas utang, utang lunasnya nanti dulu, nomor 10. Kejar dulu ridhonya Allah. Karena kalau Allah udah ridho, Bapak Ibu minta apa aja, Allah pasti kasih ya. Dan saya tekankan, tidak ada yang namanya Pak Haji minta centong. Pak Haji, saya udah nulis di grup 3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kok belum masuk. Tenang, untuk masuk grup pas yang udah datang ke sini nulis itu pasti dimasukin kok, pasti diinput sama admin. Dan untuk centong belum datang lagi centong RDAY. Jadi Bapak Ibu kalau punya saudara, teman di kampung-kampung, silakan itu dulu aja yang dikondisikan sementara waktu. Mau centong kayu jati, bukan kayu jati, yang penting centong kayu ya, jangan centong plastik gitu. Sementara belum ada, tapi kalau Bapak Ibu ada yang bawa centong, silakan tanya ke Pak Haji, Pak Haji ini bagus nggak, ini tua nggak gitu. Jangan sibuk-sibuk nanyain sama Pak Haji, centong dong Pak Haji, centong dong. Ntar centongnya belum datang, datangnya kapan nggak tahu, karena centong RDAY itu nggak beli dan nggak mesen, hunting ke kampung-kampung. Kita tukerin gitu, jadi nggak gampang nyarinya gitu ya. Jadi fokusnya kejar ridho Allah, tahajud, ijab sama anak yatim. Ibaratnya Pak Haji itu adalah dosen yang nyari kerjaan Bapak Ibu sendiri. Jangan ngarep-ngarep Pak Haji ngedoain, nggak mungkin kata Pak Haji, kan gue punya keluarga. Lo berdoa sendiri bos, ntar anak yatim yang aminin gitu. Dan yang namanya konsultasi, baik secara rame-rame pencerahan di aula ini atau privat, itu gratis ya. No bayar-bayar, no mahar-mahar. Pokoknya kalau ada oknum yang tiba-tiba japri, ngajakin privat, berbayar, modusnya nginep di hotel, apa segala macam, itu penipu. Jangan ya. Pokoknya saya nggak pernah bosan untuk ngingetin, jangan sampai si oknum-oknum ini bebas merdeka. Tapi minggu lalu itu sempat ada, padahal tamu udah sering kesini, ngakunya udah 3 kali, dan dia kena. Dalam hati saya,
Saya pengen nanya siapa yang blow on, ntar dia tersinggung. Kalau Pak Haji kan nggak apa-apa tuh. Siapa yang blow on bos gitu. Cuman jangan sampai lah, jangan sampai Bapak Ibu di DM, di Japri, lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Facebook, Messenger. Tolong di follow semua sosmed RDAY yang official, yang resmi. Yang bodong diblokir aja. Karena banyak mereka yang bikin akun-akun palsu atas nama RDAY, atas nama Haji Dwi Susanto. Ya, Bapak Ibu jangan sampai kena jebakan Batman. Tapi kalau sampai kena jebakan Batman, ya sudahlah, legowo aja ya. Karena yang namanya udah diingetin kadang manusia ada lupanya gitu. Dan malam ini nanti rangkaiannya setelah pencerahan jam 1 itu tahajud berjamaah bersama anak yatim di masjid. Mulai dari tahajud, sholat tahajud, ada tawasul dan juga sesi ijab. Nah, ketika ijab, saya minta tolong banget sama Bapak Ibu semua, HP-nya ntar diumpetin dulu sejenak, ya paling lama 5 menit lah kurang lebih. Nggak lama gitu ya. Fokus sama berdoa, fokus sama hajat atau anugerah yang ingin diselesaikan gitu ya. Soalnya beberapa waktu lalu pernah ada, itu saya lihat di masjid langsung. Ketika ijab kan namanya kita berdoa tangan naik ke atas kan, kepala nunduk ke bawah. Ini enggak, yang satu tangannya naik ke atas, tangan kanannya naik ke atas nih, tangan kirinya ngerekam anak yatim. Amin, amin. Jangan ya Bapak Ibu jangan kayak begitu, karena adabnya berdoa nggak seperti itu. Dan nanti kan live streaming tuh. Jadi Bapak Ibu kalau pengen nonton tayangan tahajudnya itu bisa simak di live streaming tahajud. Ketika selesai ijab, silakan mau video-video nggak masalah. Atau sebelum ijab, ya ibaratnya colongan lah, pembuktian nih ke keluarga bahwa saya lagi di RDAY nih tahajud, silakan. Cuman pas ijab, fokus gitu, fokus dulu. Bukan apa-apa, Bapak Ibu jauh-jauh ke sini udah ikutin arahannya Pak Haji, bangun jam 00, sedekah nggak pernah bolong. Kok hajat saya lemot? Pas lagi ijab, tangan kanannya begini, tangan kirinya begini. Amin, amin. Jangan ya. Itu soalnya agama juga nggak ngajarkan adab berdoa seperti itu gitu. Memang saya tahu takut ketinggalan momen gitu. Momen penting, momen sakral. Justru nantilah gitu, jangan sampai ya, jangan sampai. Oke. Dan yang namanya konsultasi di RDAY itu tidak ada yang namanya konsultasi online atau via WA. Sifatnya datang langsung ke RDAY, pencerahan langsung bersama Pak Haji. Karena Pak Haji kalau ngeladenin konsultasi online, yang ada satu orang teleponan curhat bisa 3 jam. Kapan Pak Hajinya mau privat di Jakarta atau di Aeon, di Sentul? Kapan Pak Haji waktunya untuk pencerahan di RDAY? Jadi nggak ada yang namanya konsultasi online atau lewat WA. Semua datang ke RDAY ya. Bapak Ibu langsung pencerahan, silakan tanya berdasarkan apa hajatnya. Cuma kalau bisa hampir rata-rata nih kebanyakan 50% nih utang nih. Kalau utang itu kalau menurut saya janganlah kita tanyain lagi. Karena utang tuh yang ngebedain utang ke orang, utang ke bank. Nominalnya, selebihnya prakteknya sama Bu, sama Pak gitu. Nggak usah Ibu nanya mik, dikasih mik lempar. Pak Haji saya mau lunas utang 2 miliar. Udah bos, lo begini. Oke. Si bapak dikasih mic. Mas, saya nggak usah mas, sama. Utang juga mas, cuman bedanya saya 3 miliar. Gitu, jadi ibu bapak tuh kalau bisa dilempar mic. Mas nggak usah, saya sama. Kecuali beda, oh saya penyakit. Oh suami saya nggak pulang-pulang 2 tahun. Nah silakan nanya. Jadi bapak ibu nyimak nih. Nyimak dalam artian ketika, oh kalau penyakit diabetes obatnya ini ya, kebetulan saudara saya ada yang diabetes tuh, ntar saya kasih tahu deh, syukur-syukur dia mau sembuh, suruh praktekin ilmu RDAY gitu. Nah Bapak Ibu jangan sampai ujung-ujungnya semua nanya utang.
Yang ada jam 1 nggak beres-beres. Kalau pertanyaan sekira, oh sama nih, ini utangnya ke orang, udah 2 tahun ditagih-tagih, sampai sekarang belum lunas. Persis kan, mirip-mirip, cuman beda sebulan 2 bulan, beda nominal. Prakteknya pasti sama aja Bu, sama aja Pak, gitu. Nggak usah Bapak nanya lagi gitu, karena mendingan pertanyaan yang lain gitu, lebih maksimal hasilnya gitu, lebih kebagian yang lain. Soalnya kita belum terapkan metode, oke Bapak Ibu, yang utang ke bank ke orang pinjol mana? Maju ke sini. Bapak yang penyakit geser ke sini. Belum sistem begitu, ini masih sistemnya semua random nih. Hajatnya sama semua, maksudnya ada anugerah, ada hajat gitu kan. Kalau anugerah itu kan permasalahan, kita kan nggak boleh bilang masalah ya, kalau di RDAY bilangnya anugerah gitu. Kalau hajat berarti keinginan yang kita ingin capai, contoh mau jual mau naik pangkat, atau mau anaknya mau kuliah di perguruan yang perguruan tinggi yang bagus, kayak mau masuk UI kah, mau masuk perguruan negeri gitu, perguruan tinggi negeri, silakan. Dan Bapak Ibu, balik lagi ya, jangan pertanyaan yang sama ditanya lagi, karena bakal di skip. Nanti lempar mic, Mas, udah Mas, saya lewat aja, pertanyaannya sama. Ntar ibu yang lain, iya Mas, saya penyakitnya misalkan kista atau miom atau apa, berarti belum ada yang nanya, silakan tanyain ya. Oke, sepertinya itu aja Bapak Ibu. Jangan lupa ya, yang main sosmed di follow dulu ya, di follow dulu akun YouTube-nya, udah pasti kan RDAY Official Haji Dwi Susanto. Akun TikTok-nya, akun snack video, Instagram, Facebook ya. Jangan sampai terkecoh sama akun bodong, karena akun bodong itu selalu mencoba sukses. Nggak bisa dihindari penipu, pasti dia tumbuh terus. Akunnya udah diblokir, kita serang nih sampai akunnya di-ban sama Facebook atau TikTok. Dia bikin baru lagi, pasti mencoba sukses. Karena ternyata kemarin-kemarin itu kita nggak menghimbau, kita nggak mengingatkan. Terjadilah hal seperti itu. Satu persatu laporan datang. Tapi ya kita hanya bisa mengantisipasi gitu ya. Oke.